Halo, perkenalkan nama saya Aji. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video tugas akhir saya yang berjudul Estimasi Curah Hujan di Cekungan Bandung menggunakan data multiband satelit Himawari 8 dengan metode Random Forest Machine Learning. Seperti yang kita ketahui bahwa hujan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi. Dan tahukah kalian bahwa 78% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi? Dan ini tak terkecuali untuk Cekungan Bandung dengan banjir tahunannya. Dan berikut adalah beberapa cuplikan dari berita nasional mengenai banjir yang terjadi di wilayah Cekungan Bandung. Maka dari itu, perlu adanya sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Salah satu yang mendukung pengembangan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis adalah dengan adanya curah hujan near real time. Saat ini, curah hujan near real time telah disediakan oleh GSMAP. Namun, akurasinya masih kurang baik ketika memanfaatkan gelombang inframerah saja. Nah, kemudian ada penelitian terbaru memanfaatkan machine learning dengan metode random forest telah berhasil mengoptimasi hal tersebut, namun masih di Jepang saja. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah evaluasi terhadap keandalan data GSMAP near real time di wilayah Cekungan Bandung untuk mendapatkan baseline penelitian GSMAP. Yang kedua adalah uji coba dan mengevaluasi hasil penerapan algoritma random forest pada data Himawari 8 dan membandingkan hasil estimasi intensitas curah hujan model random forest dan GSMAP near real time. Kemudian, untuk menjawab tujuan tersebut, yang pertama adalah untuk evaluasi keandalan data menggunakan data GSMAP near real time reliability dan juga AWS BBWS Citarum dengan membandingkannya dengan mencari korelasi keduanya. Untuk membuat model random forest digunakan dua jenis data. Yang pertama multiband Himawari 8 sebagai prediktor dan curah hujan GPM DPR KUPR sebagai prediktan dengan waktu pengambilan data pada Agustus 2018 hingga Juli 2019. Adapun prediktor yang digunakan adalah 9 band dan 36 kombinasi band. Kemudian metodologinya dari penelitian ini yang pertama adalah melakukan sampling data untuk melihat statistik GSMAP near real time di reliability dibandingkan dengan AWS BBWS Citarum, dan yang kedua melakukan perluasan pengambilan data sepulau Jawa untuk mengatasi keterbatasan data GPM di PRKU di Cekungan Bandung dengan IR band Himawari 8 menyesuaikan. Kemudian data preconditioning sebelum dilakukan pemodelan. Karena pertama, sebelum dilakukan modelan, data tersebut dilakukan proses pembagian data training dan testing, dan yang kedua adalah membuat datanya menjadi balance, karena jika tidak balance, model RF akan kurang baik. Nah, setelah didapatkan data frame, kemudian dibuatlah model random forest dengan menggunakan skema. Karena multiband Himawari 8 kepada curah hujan itu sifatnya nonlinear, kemudian dibuatlah skema. Jadi, dalam pemodelan ini random forest klasifikasi pertama dilakukan untuk menentukan area hujan, kemudian dilakukan lagi random forest klasifikasi untuk menentukan weak rain dan strong rain, dan setelah didapatkan masing-masing weak rain dan strong rain, kemudian dilakukanlah random forest regression untuk mendapatkan rainfall rates-nya. Nah, setelah itu dilakukan optimasi dengan hyperparameter tuning dan juga melakukan implementasi model dengan studi kasus hujan di Cekungan Bandung di luar waktu pembuatan model. Hasil penelitian yang pertama, persentase GSMAP near real time reliability. Nilai reliability 9 sebagai nilai level terbaik memiliki jumlah terbanyak dengan persentase 34,8%. Namun belum cukup besar karena hanya reliability 9 yang memanfaatkan microwave. Nah, kemudian ini adalah korelasi intensitas curah hujan GSMAP reliability dengan curah hujan AWS menggunakan GSMAP reliability yang 9. Nah, intensitas curah hujan per jam dan per 3 jam masih menunjukkan korelasi yang kurang baik, di mana masih di bawah 0,5 keduanya. Nah, kemudian dilakukan uji coba kembali untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dengan intensitas curah hujan per hari. Ternyata didapatkan korelasi yang cukup tinggi, yakni 0,713 dari intensitas curah hujan per hari. Begitu. Nah, kemudian ini adalah hasil penelitian pada model random forest. Jadi pada gambar sebelah kiri model kontrol random forest machine learning, yaitu digunakan seluruh prediktor sejumlah 45 jenis prediktor. Nah, kemudian dilakukan optimasi pada hyperparameter tuning dengan memanfaatkan variabel penting yang paling berpengaruh. Nah, dan juga optimasi dari setting terbaik pada
model random forest gitu. Nah, untuk menyeleksi variabel penting paling berpengaruh di sini, selain digunakan pemodelan random forest-nya, juga didasari atas pertimbangan setiap karakter dari band tersebut gitu. Jadi yang mewakili cloud water path, water vapor, cloud top height, dan juga cloud top height yang sebagai juga cloud top temperatur. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa dari tabel hyperparameter tuning berhasil mengoptimasi cost perhitungan dengan akurasi yang relatif sama. Nah, kemudian studi kasus intensitas curah hujan pada 27 Maret 2020 pukul 9 UTC. Gambar A menunjukkan GPM di PRKU, gambar B menunjukkan model dari random forest, gambar C hasil dari GSMAP, dan D dari TBB, kanal 10.4. Dan menunjukkan bahwa GPM di PRKU sebagai acuan model RF mampu mendapatkan hasil estimasi yang lebih baik dibandingkan GSMAP in real time, ditinjau secara kualitatif dari area dan nilai intensitas. Nah, dan pada TBB, temperatur yang lebih rendah tidak selalu menunjukkan adanya wilayah hujan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, GSMAP Near Real Time Reliability di Cekungan Bandung memiliki nilai korelasi yang cukup baik pada resolusi temporal harian, namun masih bernilai buruk pada resolusi temporal per jam dan per 3 jam dengan menggunakan nilai reliability 9. Kemudian yang kedua, model random forest dapat diterapkan di Cekungan Bandung dan mendapatkan hasil evaluasi yang baik serta dapat dioptimasi dengan hyperparameter tuning. Kemudian yang ketiga, secara kualitatif dengan studi kasus yang digunakan, random forest menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan GSMAP Near Real Time. Namun hal tersebut masih belum bisa digunakan sebagai landasan karena masih bersifat subjektif dan belum dibuktikan secara kuantitatif. Kemudian saran dari penelitian ini perlu dilakukan evaluasi secara statistik terhadap model random forest untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih terukur dari kehandalan model. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan variasi pengembangan skema estimasi untuk mendapatkan hasil model yang lebih baik. Dan yang ketiga, evaluasi model akan lebih baik dilakukan jika menggunakan radar agar dapat melihat perbandingan pola hujan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.